Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait penggunaan fungsi logika dalam Microsoft Excel. Di sini saya pakai contoh ada 4 sel ya. Di situ ada B4, B6, D4, D6. Di mana tiap sel saya beri angka. Di situ B4 saya beri angka 100, D4 negatif 10, D6 12, B6 500. Kita akan menggunakan fungsi logika if ya di sini. Kalau Anda baca if di modul yang sudah saya share di sini ada penggunaan if, ada or, ada and, dan ada not. Penggunaan untuk ini akan saya aplikasikan di Excel ya di sini. Rumusnya langsung aja kita ketik sebagai contoh di sini if ya. Untuk keterangannya nanti bisa dibaca ya keterangannya. If itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Di sini ada bagian pertama disebut logical test. Bagian kedua adalah value if true dan bagian ketiga adalah value if false. Logical test di sini adalah membandingkan di mana B4, sel B4 apakah lebih besar atau sama dengan 100. Jika logika ini betul, maka yang terjadi adalah ini. Value if true. Maka munculkan teks betul. Di sini untuk memunculkan teks betul Anda harus memberikan tanda petik double di teks tersebut. Di sini ada petik double dan diawali dan ditutup petik double. Jika logika itu salah, maka akan muncul tulisan salah tuh. Saya ulangi. Di sini adalah logical test, adalah di mana kita membandingkan sebuah angka atau logika. Jika angka atau logika itu betul, maka akan ke sini. Value if true. Tapi jika salah, dia akan ke value of if false. Oke, saya demonstrasikan di sini. Ini adalah keterangan di sampingnya ya. If B4, apakah sel B4 ini lebih besar atau sama dengan 100? Kalau kita lihat di sini angkanya 100 ya. Berarti dia betul. Maka yang dimunculkan adalah tulisan betul ini. Kita ambil contoh jika nilainya 99. Apa yang terjadi? Ternyata nilai 99 adalah salah. Kita perlebar ya biar bisa kelihatan. Salah tuh. Jadi tulisan salah tuh ditampilkan di sini. Karena apa? Karena di sel B4 nilainya adalah 99. Tidak memenuhi kriteria yang diharapkan di sini. If. Kalau nilainya lebih dari atau sama dengan 100, maka munculnya adalah betul. Di sini hasilnya. Logika ini bisa kita rubah, misalnya kita punya angka. Jika orang itu memiliki nilai 70 ke atas, maka dia betul. Berarti kita rubah rumusnya di sini. Abaikan yang di sini ya. Yang di sini saya abaikan dulu. Saya anggap ini saya abaikan. Saya hilangkan gini. Sebentar. Oke, saya hilangkan. Yang kita lihat di sini sebelah kiri. Logical testnya di sini ya. Nanti kita cek. Jika B4 lebih besar atau sama dengan 70, maka tampilkan tulisan betul. Jika tidak, tampilkan tulisan salah. Kita lihat. B4 apakah lebih besar dari 70? B4 nilainya adalah 100. Apakah 100 lebih besar atau sama dengan 70? Ya. Berarti tampilkan tulisan betul.
Kita akan coba demonstrasikan jika nilainya 69, maka salah tuh. Jadi di sini adalah yang muncul adalah salah tuh. Karena apa? Karena logical testnya tidak terpenuhi. 69 apakah lebih besar atau sama dengan 70? Tidak. Berarti harus jawabannya adalah yang value if false. Salah tuh. Oke, yang bawah sekarang kita menggunakan saya buka lagi yang di sini biar enggak salah. Kita menggunakan logika N. N ya, di sini dipakai untuk menggabungkan logika dari beberapa nilai logika menjadi satu nilai logika baru. Hasilnya akan bernilai true jika seluruh logika yang digabungkan bernilai true. Kita lihat di sini, ada dua logika yang digabungkan, yaitu B4 dan D6. Kalau kita menggunakan logika N, maka B4 harus bernilai betul dan D6 juga harus bernilai betul. Kita lihat di sini ya, di rumusnya. Apakah B4 lebih besar atau sama dengan 100? Kita lihat B4. B4 nilainya 69, maka dia salah. Logical test 1 ini adalah salah. Apakah D6 lebih kecil atau sama dengan 0? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat D6 minus 10. Betul. Salah dan betul. Dua logika ya. Salah dan betul. Ingat, N menggabungkan nilai menjadi satu. Hasilnya bernilai true jika seluruh nilai yang digabungkan adalah true. Karena di sini tadi salah dan benar, maka hasilnya salah. Untuk N, itu nanti akan bernilai benar jika kedua atau seluruh logical testnya bernilai benar. Kita akan coba supaya dia benar, maka kita akan rubah di sini menjadi 100. Kita lihat di sini B4 lebih besar atau sama dengan ya, B4 ya. D4-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Oh salah, D6 ya, D6. Ini berarti kita lupa, tadi saya jelaskannya salah, bukan D4 ya. Ini D6 ternyata yang di sini. Berarti B4 dan D6. Kalau salah dan satunya betul, maka hasilnya adalah salah tetap. Supaya betul, maka kita akan rubah. Apakah D6 lebih kecil dari 0, maka kita rubah nilainya ini menjadi 0. Supaya hasilnya betul di sini. Betul dan betul, hasilnya betul. Untuk OR, ya, kalau kita lihat di petunjuknya, OR hanya dibutuhkan salah satu saja bernilai OR, true. Maka hasilnya akan true. Di sini kita lihat yang dibandingkan adalah B4 dan D4. B4 dan D4. B4 lebih dari sama dengan 100, sudah terpenuhi. D4-nya di sini lebih kecil atau sama dengan 0, terpenuhi. Salah satu saja terpenuhi sudah benar. Apalagi dua. Ini dua-duanya terpenuhi. Maka hasilnya adalah benar. Itu untuk OR. Untuk NOT adalah kebalikan dari fungsi logika. Anda perhatikan di sini ada logika B6 lebih besar dari 100. Kita lihat B6 lebih besar ya, di sini B6 500. Apakah 500 lebih besar dari 100? Ya. Karena jawabannya iya dan mendapatkan negasi atau dibalik, di sini ada not, tidak benar. Kalau ini tadi adalah benar ya, logikanya adalah benar, ditambahkan tidak benar, maka hasilnya adalah false atau tidak benar. Itu untuk logika dalam Excel. Saya lanjutkan.
di sini untuk nested if atau penggunaan if bertingkat. Anda sering melihat ya nilai-nilai yang ada di sebuah KHS. Di situ ada nilai angka dan nilai huruf. Misalnya ada angka 4, maka hurufnya A. Angka 3 hurufnya B. Angka 2 hurufnya C. Angka 1 hurufnya D. Dan selain angka itu dianggap E. Anda bisa menggunakan if di sini atau if bertingkat untuk menghasilkan sebuah rumus. Ini saya persingkat saja ya. Saya anggap di sini A13, berarti A13 di sini ya. Jika A13 sama dengan 4, maka munculkan di sini ini huruf A. Rumusnya nanti di sini ya. Kita lihat di sini rumusnya. Panjang, tapi pemahaman dari if-nya harus Anda pahami dulu. Dicek dulu, yang pertama adalah apakah A13 lebih sama dengan 4? Jika iya, tampilkan huruf A. Jika tidak, dicek lagi. Apakah A13 sama dengan 3? Jika iya, maka menampilkan huruf B. Jika tidak, dicek lagi. Apakah A13 sama dengan 2? Jika iya, tampilkan huruf C. Jika tidak, dicek lagi. Apakah A13 sama dengan 1? Jika iya, tampilkan huruf D. Jika tidak keseluruhnya, mulai A, B, C, D, maka tampilkan huruf E yang terakhir. Itu rumus untuk menggunakan if bertingkat. Sebagai contoh ya, kita lihat di sini. Kita punya input di sini angka 4, maka dia akan muncul otomatis ya sesuai inputnya dengan kriteria yang sudah kita buat di atas. Jika kita masukkan angka 3, maka otomatis di sini muncul hurufnya B. Angka 2, C, angka 1, D. Selain angka 1, 4, 3, 2, 1, misalnya huruf F, maka otomatis di sini E. Angka 5, E. 10, E. Jadi yang bisa kita gunakan hanya angka 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke, ya demikian penggunaan if ya. Untuk if, di mana logika, di sini ada penggunaan if, and, or, not, dan di sini ada penggunaan nested if atau if bertingkat. Nah, demikian penjelasan sedikit dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.